Selamat berjumpa sahabat Wismed. Untuk video kali ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal terkait dengan KD 3.1 Matematika Peminatan kelas 12 terkait dengan limit fungsi trigonometri. Soal yang pertama, limit sin 6x ditambah cos 6x untuk x mendekati pi per 3 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah ukuran pi per 3 menjadi ukuran derajat, yang mana pi per 3 adalah 180 derajat dibagi 3 menghasilkan jawaban 60 derajat. Dengan demikian, sin 6 kali 60 derajat sama dengan sin 360 derajat ditambah cos 6 kali 60 derajat adalah cos 360 derajat sama dengan 0 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Soal nomor 2, limit 12 per cos 2x untuk x mendekati 0 sama dengan titik-titik. Substitusikan 0 ke dalam fungsi trigonometri, sehingga 12 dibagi cos 2 kali 0 adalah 0, cos 0, padahal cos 0 adalah 1, berarti 12 dibagi 1 sama dengan 12. Selesai. Soal nomor 3, limit fungsi 6x dipersub sin 10x untuk x mendekati 0. Mulai kasus 3, ketika 0 kita substitusikan ke dalam fungsi, 6 kali 0 adalah 0, sin 0 adalah 0, 0 per 0, dia menghasilkan nilai tak tentu. Ada cara lanjutan yang bisa dipilih. Yang sebelah kiri yang berwarna hitam itu adalah cara manual yang ada di sekolah, sedangkan yang berwarna merah dia merupakan cara praktis. Untuk soal nomor 4, limit sin 3x diper tan 10x untuk x mendekati 0, ketika dicoba x-nya ke dalam fungsi menghasilkan nilai tak tentu. Karena di sini muncul 3x, maka diperlukan sin 3x diperlukan unsur 3x. Oleh karena itu muncul 3x per 3x. Kemudian tan 10x membutuhkan pasangan 10x. Tetapi ingat, x yang atas belum sempat digunakan sehingga cukup dikalikan dengan 10 per 10. Selanjutnya, sin 3x dioperasikan dengan 3x yang ada di sini. Kemudian tan 10x dia dioperasikan dengan 10x. Sedangkan angka yang belum dipakai sama sekali adalah pada bagian pembilang ada angka 3, sedangkan bagian penyebut ada angka 10, dikelompokkan di paling belakang 3 per 10. Dan juga ada sifat operasi perkalian pada limit. Kalau ada 3 unsur yang saling dikalikan, dia dipecah menjadi 3 bentuk limit. Jadi bedanya pada bagian ini dia hanya ada satu penulisan limit, untuk langkah berikutnya dipecah menjadi seperti ini. Dan kita ketahui bersama berdasarkan sifat yang diutarakan di soal nomor 3 tadi, limit sekian adalah 1, limit sekian juga 1, dikali dengan 3 per 10. Jawaban akhirnya adalah 3 per 10. Dengan menggunakan cara praktisnya, setiap ada sin dan tan dicoret, kemudian ada X juga dicoret, jawaban akhirnya 3 per 10. Soal berikutnya, limit fungsi X dikali tan 5X dibagi 3X sin 2X. Untuk X mendekati 0, menggunakan cara praktis, ketika operasi pembilang dan juga penyebut hanya terdiri dari operasi perkalian, maka setiap menjumpai sin dan tan boleh dicoret. Dengan demikian, X dicoret dengan X di sini menjadi 1 per 3, tan dicoret dengan sin, X dicoret dengan X menjadi 5 per 2. 1 per 3 dari fungsi yang depan, 5 per 2 dari operasi yang belakang. 1 kali 5, 5, 3 kali 2 adalah 6. Jawaban akhir 5 per 6. Selanjutnya soal nomor 6, limit fungsi 8 sin 2x dibagi negatif 3 tan 6x untuk x mendekati 0. Dengan cara substitusikan nilai x sama dengan 0, diperoleh nilai tak tentu 0 per 0 lagi. Masih hampir mirip dengan cara-cara sebelumnya. Ketika di sini ada fungsi sinus 2x, maka harus muncul 2x di bagian bawah. Padahal mula-mula belum ada variabel x, dengan demikian perlu dimunculkan informasi 2x per 2x. Sedangkan
ada fungsi lainnya yakni tan 6x, diperlukan informasi 6x di bagian atas, dan ingat x di sini dia belum sempat terpakai, dengan demikian dibutuhkan informasi baru yakni 6/6. Sin 2x didekatkan dengan 2x, tan 6x didekatkan dengan 6x. Angka yang belum dipakai adalah angka 8, angka 2, angka negatif 3, dan angka 6. 8 kali 2 dibagi negatif 3 kali 6. Dipecah limitnya tadi, sin 2x diper 2x, 6x per tan 6x, 8 kali 2 adalah 16, negatif 3 kali 6 adalah negatif 18. Dia adalah 1, dia adalah 1, dia disederhanakan jadi 8 per min 9. Jawaban akhirnya adalah negatif 8/9. Soal nomor 7, limit fungsi 5x dikali tan 4x dibagi sin 7x dikali tan 2x. Untuk x mendekati 0 diperoleh nilai awal nilai tak tentu. Karena ada fungsi tan 4x, maka harus ada informasi 4x di bawah, padahal belum ada variabel x di bawah. Dengan demikian perlu dimunculkan 4x per 4x. Kemudian sin 7x, harus ada informasi 7x di bagian atas. Ini 7/7, x nya ngambil yang depan terlebih dahulu, lihat tandanya. Kemudian setelah itu ada tan 2x, berarti harus ada 2x di bagian atas. X di sini belum sempat dipakai, dengan demikian cukup dimunculkan 2/2, karena x di sini dioperasikan dengan 2 di sana. Tinggal dikelompokkan tan 4x dibagi 4x, 4x ini, sin 7x dibagi dengan 7x, tan 2x dibagi dengan 2x. Angka yang belum dipakai adalah angka 5, angka 4, angka 7, dan angka 2. 5 kali 4 dibagi 7/2. Dikelompokkan, limit 20/14. Dia adalah 1, dia adalah 1, dia adalah 1, dikali 10/7. Hasil penyederhanaan, jawaban akhir 10/7. Untuk cara praktisnya silahkan dicoba sendiri, dan saya jaminkan bahwa hasil akhirnya adalah 10/7 juga. Soal nomor 8, limit fungsi 5x dikali tan x dibagi cos kuadrat 3x min 1. Di sini variasi soalnya sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya, yang mana teman-teman harus mengingat identitas trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau misalkan di sini ada unsur cos kuadrat alfa min 1, maka sin kuadrat alfanya silahkan dipindah ke ruas kanan menjadi min sin kuadrat alfa. Dengan besar alfa di dalam soal nomor 8 adalah 3x, dengan demikian fungsi yang bawah dia menjadi negatif sin kuadrat 3x. Untuk sin kuadrat 3x dijabarkan menjadi sin 3x dikali sin 3x, ada min di depan, kemudian 5x saya operasikan dengan sin 3x, sedangkan tan x saya operasikan dengan sin 3x. 5 per min 3, 1/3, 5 per min 9, atau min 5/9. Selanjutnya soal nomor 9, kita coba dalam variabel bukan x tetapi variabel t. Ada soal limit sin t dikurangi t dibagi tan t untuk t mendekati 0. Variasi yang baru adalah di dalam fungsi pembilang dia terdapat bukan hanya operasi perkalian tetapi operasi pengurangan. Bagaimana kalau menjumpai operasi pengurangan alias bukan perkalian? Yang perlu diingat adalah ketika ada operasi A dikurangi B per C, itu bisa dijabarkan menjadi A dibagi C dikurangi oleh B dibagi C. Berarti ini A nya, ini B nya, ini C nya. A per C sin T dibagi tan T, B per C T dibagi tan T. Operasinya dihubungkan dengan pengurangan. Sebagaimana sifat di depan tadi, nilai dari operasi limit ini adalah 1, sedangkan operasi ini adalah 1. 1 dikurangi 1 adalah 0. Selesai, jawaban akhirnya adalah 0. Soal nomor 10, limit fungsi sin x ditambah sin 6x dibagi sin 5x
untuk X mendekati 0. Hasil substitusi adalah 0 per 0 alias nilai tak tentu. Hampir mirip dengan soal nomor 9 tadi, tetapi bedanya di sini dihubungkan oleh operasi penjumlahan. Berarti A ditambah B dibagi C sama dengan A per C ditambah B per C. Sin X dibagi sin 5X ditambah dengan sin 6X dibagi sin 5X. Dia adalah 1 per 5, dia adalah 6 per 5, 7 per 5 adalah jawaban akhir. Soal nomor 11, untuk metode penyelesaiannya, saya coba mengeluarkan variabel X dari fungsi pembilang. Karena ada sifat yang mengatakan AB ditambah AC itu boleh diubah menjadi A di luar tanda kurung dikali dengan B ditambah C. Berarti ini AB, ini AC. X di luar dikalikan berapa supaya jadi 4X adalah dikali 4. Sedangkan X dikali berapa supaya jadi 3X cos 2X, berarti X dikali dengan 3 cos 2X. Fungsi yang bawah tetap. Kemudian langkah berikutnya, X dan sin X kita gabungkan, sedangkan selain itu juga digabungkan menjadi 2 kali operasi limit. Dia hasilnya adalah 1. Untuk yang limit belakang disubstitusikan terlebih dahulu X sama dengan 0 ke dalam fungsi yang dikenai operasi limit. 4 ditambah 3 kali 1 dapatnya adalah cos 0 dibagi 1. Cos 0 juga. 4 ditambah 3 adalah 7 dibagi 1. Jawaban akhirnya adalah 7. Soal nomor 12, ini kategori HOTS, High Order Thinking Skill. Ketika ada operasi A dibagi B min C, itu tidak boleh loh kalian menjadi A per B dikurangi A per C. Itu tidak sama. Supaya fungsi itu tidak menyalahi aturan, maka jadikan 1/1 per A min B per C. Ingat kalau pembagian bersusun, A min B per C diseperkan itu seolah-olah kembali lagi 7X-nya menjadi yang paling atas. Jadi kita hanya sebatas mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Fokus di bawah tanda per yang merah. Pembagi yang utama ada yang bertanda merah. Saya tuliskan ulang terlebih dahulu. 1 per limit. Nah, ini limitnya sudah miliknya 3X min tan 2X dibagi sin 7X. Ini boleh kalau misal dipecah jadi A per C dikurangi B per C, sudah boleh. Langsung diselesaikan. Di sini saya pecah jadi 3 per 7 dikurangi 2 per 7. Kerjakan dulu 3 per 7 dikurangi 2 per 7 adalah 1/7. Dan jika 1 dibagi 1/7, jawaban akhirnya adalah 7. Lanjut ke soal HOTS berikutnya. Saya coba keluarkan 2-nya terlebih dahulu. Kalau 2-nya dikeluarkan, dia cukup dikalikan dengan X kuadrat min 4. Sedangkan fungsi pada penyebut antara 3X dan min 6 yang kita keluarkan adalah angka 3, sin 3 dalam kurung X min 2. Langkah berikutnya, di sini ada fungsi berbentuk A kuadrat min B kuadrat. Ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat bisa difaktorkan menjadi A plus B dikalikan A min B. A plus B, 2 adalah akar dari 4 maksudnya. A min B. Yang bisa dijadikan angka 1 adalah ketika Y mendekati 0. Jadi kita harus misalkan supaya fungsi jadi 0, maka Y sama dengan X min 2. Sederhananya, kenapa dipilihnya adalah fungsi Y sama dengan X min 2? Yang harus dimisalkan itu adalah fungsi yang menyebabkan nilai menjadi 0. Nah, ketika X-nya mendekati 2, yang menjadikan fungsi bernilai 0 itu adalah X min 2. Itulah yang kalian misalkan sebagai variabel yang baru. Saya pilih variabel Y di situ. Sekali lagi, jika Y sama dengan X min 2, akibatnya X adalah, min 2-nya kita pindahkan ke depan, X adalah Y plus 2. Oke, kita akan mengubah bentuk batas limitnya. Ketika X mendekati 2, maka jika Y adalah X min 2, maka Y mendekati, ingat X-nya tadi 2, 2 dikurangi 2, atau bisa ditulis disederhanakan menjadi Y mendekati 0. Berikutnya kita manfaatkan informasi permisalan di sini. Koefisien boleh dikedepankan. Limit sudah berganti di sini menjadi Y mendekati 0. X tadi diubah menjadi Y plus 2. Ada plus 2 di belakang X. Dengan demikian ada plus 2 di belakang Y plus 2. Dan dia dikali dengan X min 2. Padahal X min 2 tadi adalah Y. Maka di sini muncul dikalikan terhadap Y.
dibagi oleh sin 3 X min 2. Ingat, X min 2 adalah Y, dengan demikian di sini menjadi sin 3Y. Kenapa muncul 3 di sini? Karena ketika ada sin 3Y maka butuh informasi 3Y. Ketika sudah ada Y maka perlu 3/3. Sin 3Y dikelompokkan dengan 3Y, sedangkan yang belum dipakai adalah Y plus 4/3, dia dikelompokkan juga, dijabarkan menjadi 2 kali operasi limit, limit sekian dikali limit sekian. Nilai limit yang segini /1, ketika segini dia tidak ada sifat dasar limit trigonometri, dengan demikian harus mensubstitusikan batas Y mendekati 0, 4/3. 2 kali 1 kali 4/3 adalah 8/3. Soal yang terakhir, sama teman-teman, di sini hasilnya adalah 0/0 alias nilai tak tentu. Negatif 2-nya saya kedepankan terlebih dahulu, limit fungsinya sama. Tetapi fungsi penyebut sudah saya pecah menggunakan sifat dasar A kuadrat min B kuadrat. Diperoleh hasil 2x plus 3, 2x min 3. Yang dimisalkan adalah operasi yang mengakibatkan fungsi bernilai 0 adalah 2x plus 3. Y sama dengan 2x plus 3. Akibatnya 2x adalah Y min 3. 3-nya kita pindah ke depan. Ketika batas X mendekati negatif 3/2, maka diperoleh batas fungsi yang baru dalam variabel Y mendekati 0. Dengan demikian, penulisan yang bagian sini dia bisa diubah penulisannya menjadi fungsi yang tertulis di sini. Negatif 2 limit Y mendekati 0 sin Y, karena 2x plus 3 tadi adalah Y, dibagi 2x plus 3 adalah Y tadi, sekali lagi 2x min 3. Ingat, 2x adalah Y min 3. Dengan demikian Y min 3 dikurangi 3. Selanjutnya di sini sin Y tetap, yang dioperasikan adalah Y dikurangi 3 dikurangi 3 menjadi Y dikurangi 6. Operasinya menjadi limit sekian dikali limit 1. Ingat, di sini ada angka 1 per Y min 6. Dia adalah 1, 0 disubstitusikan adalah 1 per min 6. Negatif 2 dikali 1 dikali negatif 1/6. Ingat, negatif dikali negatif jadi positif. 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Selesai. Sekiranya saya cukupkan untuk latihan soal terkait dengan sifat dasar limit fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Silakan ditunggu video pembelajaran berikutnya. Sekian, saya akhiri.